Bab 178, Perilaku Strategis. Diunggah oleh Baca Suara. Jalan kaki singkat ke ruang pertemuan dipenuhi dengan keheningan yang canggung antara aku dan sekretaris elf yang berpakaian rapi. Saya ingin mampir ke kamar saudara perempuan saya, tetapi peri itu bersikeras bahwa pertemuan harus diutamakan. Mataku melayang dan aku mendapati diriku mencari orang yang akrab, kebanyakan tes. Itu mungkin karena adegan terkutuk yang kubayangkan kita saling berpelukan, akan berciuman. Yang membuat saya kecewa dan khawatir, sekretaris memberitahu saya bahwa Tesia dan timnya telah kembali ke pos mereka di bis Glades. Kapan mereka pergi? Saya bertanya. Mereka berangkat kemarin saat matahari terbit, Jenderal Arthur, jawabnya hampir seperti robot sebelum berhenti di depan ruang rapat yang tertutup. Penjaga di setiap sisi pintu kayu segera melangkah ke samping, membuka pintu masuk setelah melihat kami berdua mendekati. Kedua penjaga memukul gagang tombak mereka di tanah untuk memberi hormat umum. Saya berjalan ke ruang bundar setelah memecat sekretaris, bertemu dengan pandangan dewan dan tombak lainnya. Tidak butuh waktu lama untuk memulai pertemuan setelah kami semua berkumpul, minus Aldir, duta besar kami yang hilang untuk para Asura. Namun, dengan Rahdeas dan Alfred tidak lagi berada di dewan, ruang rapat yang dulu sempit tampak menakutkan. Kami baru saja mengambil tempat duduk kami ketika Raja Glider melepaskan kemarahannya. Membanting tinjunya di atas meja bundar yang kami duduki saat ini, Raja Kekar meraung, apa gunanya Lord Aldir mengambil kendali artefak jika dia hanya akan lari ke siapa yang tahu di mana. Ini bukan waktunya untuk meledakkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah, bentak Alduin kesal. Dia benar, Priscilla Glider setuju. Ada hal-hal yang lebih mendesak yang perlu kita bahas jika kita ingin memulihkan diri dari kemunduran ini. Blaine memandangi istrinya dengan tidak percaya, tetapi sang ratu mengabaikan pandangan suaminya. Merial, yang duduk di samping suaminya, akhirnya mengalihkan pandangannya dari tumpukan perkamen yang telah dilaluinya dan berbicara. Aku sudah mengumpulkan dan membaca beberapa kisah tentang apa yang terjadi, salah satunya dari ayah, tapi kupikir sebaiknya kita mulai dengan kisah Arthur tentang apa yang terjadi. Aku setuju, Virion berbicara, mengalihkan pandangan lelahnya kepadaku. Pria itu sudah tua selama aku mengenalnya, tetapi beberapa tahun terakhir ini benar-benar telah mengambil korban jiwa dan raga. Ini dibuktikan dengan kantong gelap yang dalam di bawah matanya dan cara wajahnya berubah menjadi kerutan abadi. Rambut merah tua Blaine praktis terbakar ketika dia bersandar di kursinya, mendidih seperti api yang ingin diberi makan bahan bakar untuk melepaskan kemarahannya sekali lagi. Tentu, kataku, meletakkan tanganku di atas meja. Biasanya, tombak itu berdiri di belakang dudukan artefak masing-masing tetapi dengan kursi tambahan yang tersedia dan fakta bahwa bahkan berdiri mengambil korban di tubuh saya yang lelah, saya diizinkan untuk duduk. Memulihkan peristiwa mulai dari hari Alfred, Mika dan aku berangkat pada misi kami tidak butuh waktu lama. Anggota dewan menghentikan saya sesekali jika mereka membutuhkan klarifikasi atau perincian lebih lanjut tetapi jika tidak izinkan saya berbicara. Selain menghilangkan detail bahwa aku bukan orang yang mengalahkan Uto, melainkan sekutunya, aku memberitahu dewan semua yang kuketahui. Di akhir ceritaku, Virion mengangguk sambil berpikir. Bagaimana mungkin Arthur, yang belum mencapai tahap inti putih, mampu mengalahkan tidak hanya satu tetapi dua pengikut sementara tombak telah terbunuh begitu tidak berdaya? Tanya Blaine, kecurigaan terdengar dalam suaranya. Mata Virion menyipit. Apa yang kamu coba dapatkan dengan bersikap skeptis terhadap Jenderal Arthur? Mungkin mengetahui bagaimana dia keluar sebagai pemenang di kedua akun dapat lebih baik mempersiapkan sisa tombak dalam pertempuran masa depan melawan para pengikut dan sabit, kata Blaine sambil mengangkat bahu. Priscilla meletakkan tangan yang tenang di lengan suaminya, berusaha campur tangan. Terhormat. Raja Blaine ada benarnya, potong saya. Punggawa pertama yang saya lawan tidak sekuat Uto, punggawa yang sekarang kita di penjara. Bahkan kemudian, saya keluar dengan bekas luka dan pedang patah yang telah ditempa oleh Asura. Petik 2. Semua orang selain Virion menunjukkan semacam kejutan di wajah mereka ketika aku melepas sarung tangan di tangan kiriku dan menarik jubahku untuk mengekspos leherku, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Saya melanjutkan, Uto, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk membunuhku dan Sylvie saat dilihat tetapi itu bukan yang dia kejar. Satu-satunya motivasi Fritra itu tampaknya menikmati pertempuran yang bagus. Ketika aku tampaknya bukan ancaman, dia menurunkan pengawalnya untuk mencoba dan membuatku marah dengan mengancam akan membunuh orang-orang yang dekat denganku. Sylvie dan aku bisa memanfaatkan kecerobohannya dan menghancurkan tanduknya. Petik 2. Bagaimana kamu tahu bahwa menghancurkan tanduk Fritra akan berdampak pada kemampuan mereka untuk bertarung? Sebuah suara jernih terdengar dari belakang Priscilla. Orang yang mengajukan pertanyaan adalah Farai Aurae. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak. Saya ragu bahkan para Asura tahu, kalau tidak mereka akan memberi tahu kami. Tapi aku ingat tombak yang terlambat, Alea, menyebutkan betapa marahnya Uto ketika dia memotong sepotong tanduknya. Petik 2. Kebohongan saya bukanlah yang paling dipikirkan dengan baik, tetapi membesarkan Alea tampaknya meyakinkan bahkan Blaine dan Byron, yang sama-sama telah mempelajari saya secara kritis di sepanjang cerita saya. Rasanya salah menipu semua orang, terutama Virion.
Tetapi saya tidak mempercayai siapapun pada titik ini dan saya tahu bahwa memberitahu Firion sekarang, tanpa tahu apa tujuan Seris, hanya akan semakin membebani komandan. Kekuatan pengikut tampaknya berkurang secara signifikan setelah kami menghancurkan tanduknya, aku menekankan, hancur, dan kami segera nyaris mengalahkannya. Setelah mengamankan Uto, satu-satunya yang saya ingat adalah Jenderal Aya membangunkan saya. Petik 2. Terima kasih atas penjelasannya, kata Firion setelah jeda singkat. Ratu Priscilla, apakah Anda ingin membahas urusan bisnis selanjutnya? Dengan anggukan, sang ratu berbicara. Faktor terpenting dalam perang ini sekarang adalah aliansi dengan para kurcaci. Dengan Rahdeas di penjara dan ditahan untuk ditanyai, kami tidak memiliki siapapun untuk memimpin para kurcaci secara efektif. Selain itu, setelah pengintaian Jenderal Arthur di Darf, jelas bahwa salah satu faksi, atau beberapa faksi dengan sengaja membantu pasukan Alakrian. Petik 2. Bagaimana jika kita mengirim beberapa pasukan militer dari Sapin ke Darf untuk mengawasi para kurcaci? Alduin menyarankan. Raja Blaine, yang sejak itu sudah tenang, menggelengkan kepalanya. Kehadiran militer dari manusia hanya akan membuat para kurcaci lebih takut untuk berpikir bahwa kita ingin mengendalikan mereka. Hal-hal akan semakin tidak terkendali jika kita memaksakan cara kita dalam hal ini. Petik 2. Sebuah ide melintas di benak saya tetapi melihat sisa tombak itu relatif diam, saya tidak yakin apakah saya memiliki wewenang untuk menimbang. Mungkin saja 3 tombak yang hadir tidak memiliki pengetahuan luas dalam militer berskala luas. Dan taktik politik yang memberi fokus pada pertempuran. Bagaimanapun, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah penangkapan Rahdeas diumumkan? Raja Blaine mengangkat alis. Tidak, bukan itu. Bagian dari pertemuan ini adalah untuk membahas bagaimana menangani pengkhianat dan fakta bahwa kita hanya punya 1 tombak dan tidak dapat menggantikannya karena duta besar kami dari para Asura telah pergi berlibur. Petik 2. Lalu mengapa tidak menggunakannya untuk keuntungan kita? Saya menyarankan, berharap seseorang akan menangkap. Syukurlah, Firion melakukannya. Wajahnya bersinar seperti ketika Tesia dan aku masih kecil. Cemerlang. Arthur, ingatkan aku untuk tidak pernah berperang melawanmu. Petik 2. Firion tidak perlu menjelaskan banyak hal sebelum semua orang di ruangan itu menyadarinya dan bahkan menawarkan wawasan tentang bagaimana mengaktualisasikan gagasan saya tentang sebuah ide. Bagaimanapun, orang-orang di sini cerdas. Pada dasarnya, Dewan akan menyamar bahwa Rahdeas tidak pernah ditangkap. Mereka harus membuat Rahdeas menumpahkan bagaimana dia berkomunikasi dengan rakyatnya, tetapi setelah melakukannya, mereka akan dapat mengirim pesanan seolah-olah itu dari Rahdeas sendiri. Kami tidak akan dapat melakukan hal radikal seperti jika mereka segera melawan Alakrians, karena Rahdeas sangat bersikeras membantu mereka, tetapi kami setidaknya bisa mengamankan informasi dengan menyamar sebagai dia, kata Merial bersemangat. Suasana di ruangan menjadi sedikit lebih ringan karena harapan perlahan menggelegak. Daftar agenda berikutnya adalah membahas bagaimana melanjutkan pertanyaan Jenderal Mika dan interogasi Uto. Pertanyaan umum Mika akan diadakan oleh saya, sementara Jenderal Aya akan menangani Fritra yang telah kita di penjara, Firion mengumumkan. Namun, interogasi Rahdeas harus diutamakan pada titik ini untuk mengamankan kesetiaan kurcaci. Adakah yang berpikir sebaliknya? Petik 2. Kami semua menggelengkan kepala. Kita semua sepakat, mendapatkan kendali atas Darf sangat penting dalam memenangkan perang ini. Bagus, lanjut Firion. Lalu kita akan membahas detail mengenai pertanyaan Jenderal Mika dan pengikut di pertemuan kita berikutnya. Dewan melanjutkan, mencakup beberapa hal lagi dalam agenda, yang sebagian besar berkaitan dengan kondisi kota tertentu. Merial, yang telah mengatur tumpukan perkamen di sekelilingnya, menarik keluar subjek berikutnya untuk didiskusikan. Pandangannya berkedip kepada saya saat dia ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan kertas itu kepada ayah mertuanya. Bibir Firion berada dalam garis suram saat membaca laporan, tetapi pada saat dia selesai membaca, ada ekspresi lega di wajahnya. Urutan bisnis berikutnya adalah jalan pasokan. Ada serangan lain pada salah satu gerbong kami yang mengangkut persediaan ke tembok. Untungnya, kereta sudah cukup dekat dengan Black Band City sehingga bala bantuan bisa sampai di sana tepat waktu. Petik 2. Berapa banyak kematian? Priscilla bertanya. 3 orang tewas dan 4 orang terluka, semuanya adalah pedagang yang dipekerjakan oleh kelompok Helstea, kata Merial keras. Sialan para kurcaci itu, Raja Blaine bergumam dengan marah. Seolah-olah Alacirans tidak menyebalkan. Karena mereka, musuh kita memiliki akses ke jaringan bawah tanah mereka yang mengarah pada siapa yang tahu seberapa jauh batas selatan kerajaan saya. Petik 2. Perasaan buruk merayap masuk saat menyebut nama Helstea, tetapi semua hal dipertimbangkan, kerusakannya bisa lebih buruk. Yah, syukurlah mereka bisa kembali tepat waktu. Merial menatapku dan berhenti sejenak. Iya, itu juga membantu bahwa pihak yang bertugas melindungi gerbong membawa emitor bersama mereka, Alice Lewin. Petik 2. Iklan. Saya pikir saya salah dengar sebentar, tetapi oleh pandangan tegang dari orang-orang di sekitar saya tahu saya belum. Firion berbicara lebih dulu dengan nada meyakinkan. Seperti yang dikatakan dalam laporan, tidak ada tanduk kembar yang terbunuh. Satu-satunya hal yang bisa saya kumpulkan pada saat itu adalah anggukan yang melelahkan. Suara elf tua itu terdengar meredam deburan darah yang mengalir deras ke kepalaku.
Firion baru saja mengatakan orang tua saya dan kembar tanduk itu hidup, tetapi rasanya seperti saya diliputi dengan perasaan hampir tidak bisa menghindari kematian. Tiba-tiba, ketiga kematian yang telah dibaca merial dengan keras terdengar jauh lebih nyata. Itu bisa saja mereka dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Arthur, suara khawatir terdengar. Sambil keluar dari linglung saya melihat kembali ke komandan. Maaf, aku baik-baik saja. Tolong lanjutkan. Saya punya 1000 pertanyaan tetapi semuanya pribadi. Orang tua saya dan saya memiliki perpisahan yang kurang ideal. Keegoisan saya ingin mereka disembunyikan dengan aman di dalam kastil tidak membantu memperbaiki hubungan kami yang masih pulih setelah saya mengungkapkan rahasia saya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin membantu dalam perang, tetapi pemikiran bahwa mereka benar-benar dalam bahaya belum pernah muncul kembali sampai sekarang. Godaan untuk meninggalkan kamar ini dan turun ke permukaan untuk bertemu dengan orang tua saya semakin besar, tetapi saya tahu mereka akan tidak setuju saya meninggalkan tugas saya hanya untuk memeriksa mereka. Dengan enggan, saya memusatkan perhatian kembali pada masalah yang ada. Dewan sedang membahas cara yang lebih baik untuk mengoptimalkan rute pasokan dari Black Band, kota besar di dekat sudut tenggara Sapin, ke tembok. Bagaimana dengan rute bawah tanah? Raja Alduin menyarankan, menunjuk di dekat pusat peta yang baru saja mereka buka gulungannya. Raja Blind menggelengkan kepalanya, mencondongkan tubuh ke depan dan menunjuk ke bawah area tempat Black Band berada. Kota ini terlalu dekat dengan kerajaan Darf. Mungkin sudah ada puluhan lorong bawah tanah yang digali kurcaci dari waktu ke waktu. Akan terlalu berbahaya untuk mencobanya sampai kita mengamankan aliansi kita dengan mereka. Petik 2. Seperti apa Black Band? Tanyaku, melihat dari dekat ke peta. Perekonomian di Black Band berpusat di sekitar petani kentang dari desa dan petualang terdekat karena seberapa dekat itu dengan Bisglades. Kota ini saat ini bertanggung jawab atas pasokan ransum serta pembuatan senjata, terutama panah, untuk para prajurit, yang mengapa sangat penting untuk ada moda transportasi yang aman ke tembok, jawab Ratu Priscilla dengan serius. Medan di sekitarnya sebagian besar merupakan tanah pertanian datar, yang menyulitkan gerbong yang membawa persediaan tanpa diketahui, tambah Byron, berbicara untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini. Terima kasih, kataku pada mereka berdua. Pengetahuan Ratu bersifat informatif tetapi juga membuat saya sadar bahwa pertanyaan saya tidak jelas. Jawaban Byron adalah apa yang perlu saya ketahui. Ketika Dewan membahas lebih banyak gagasan tentang cara mengamankan rute pasokan, pikiran saya melayang ke cara-cara yang tidak dapat dipertimbangkan oleh orang-orang di dunia ini. Berpikir kembali ke kapal bahwa saya telah membantu Gideon merancang beberapa tahun yang lalu, saya melihat peta. Sayangnya, tidak ada sungai di dekat Wall atau Black Band City tetapi itu memberi saya ide. Raja Blind, aku berseru, memotong pembicaraan mereka. Berapa banyak kurcaci yang mahir dalam manipulasi logam yang kau miliki yang dapat membantu kami? Ada banyak penyihir logam, atau pembentuk logam yang mereka sebut sendiri, di antara para kurcaci, tetapi yang cukup bisa dipercaya untuk tugas besar, Raja berhenti sejenak untuk berpikir, sedikit, mungkin. Ratu Priscilla mengangguk setuju. Tanpa jeda aku menoleh ke ayah Tess. Raja Alduin, berapa banyak elf yang mahir dalam sihir alam yang bisa kamu kumpulkan? Raja Elf memandangi istrinya ketika dia menggosok dagunya yang dicukur bersih. Merial mulai melihat-lihat tumpukan kertas ketika ayah berbicara. 4. Saat ini dalam keadaan siaga. Sisanya saat ini sedang dalam misi. Petik 2. Tentang apa ini? Firion bertanya. Biarkan aku kembali padamu begitu aku memilah logistik ide ini dengan Gideon, kataku linglung, roda gigi di pikiranku bekerja keras ketika aku beralasan bagaimana rencana ini pada akhirnya akan mempercepat proses pengangkutan persediaan serta menjaga penumpang dan pekerja, terutama orang tua saya dan Twin Horns, aman. Pertemuan berakhir segera setelah itu dan aku bangkit untuk meninggalkan ruang yang menyesakkan ketika Firion menahanku. Sebelum kita pergi, aku ingin membahas sesuatu. Aku berdiri diam menunggunya untuk melanjutkan, penasaran. Selama masa perang, tidak mungkin untuk menghargai setiap perbuatan yang dicapai. Namun, saya pikir membunuh itu bukan hanya satu, tetapi dua pengikut. Komandan mengalihkan pandangannya dari saya ke ayah, serta menghilangkan seorang pengkhianat berbahaya dan menundukkan suatu skema yang bisa berpotensi membunuh ribuan warga sipil, meminta hadiah semacam. Petik 2. Terima kasih, Komandan Firion, kata ayah sopan. Tapi yang saya lakukan adalah membantu kami memenangkan perang ini, bukan untuk hadiah pribadi. Firion mengangguk. Jenderal Arthur, bagaimana denganmu? Petik 2. Saya telah belajar dari kehidupan masa lalu saya bahwa, dalam situasi seperti ini, yang terbaik untuk mengabaikan hadiah dan hanya berterima kasih padanya atas kebaikannya, tetapi ini juga merupakan kesempatan yang sempurna untuk mengatasi sesuatu yang telah membebani pikiran saya sejak pertempuran terakhir ini melawan Uto. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya, beberapa hal, kataku polos. Kedua raja dan ratu menatapku dengan heran, tetapi Firion hanya tertawa kecil. Baiklah, biarkan aku mendengarnya. Tanda pisah 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 tanda hubung. Aku berjalan ke kamar Ellie, sehingga kami bisa mengunjungi Sylvie bersama, merasa jauh lebih ringan, bahagia, bahkan.
Bahkan Firion terkejut pada awalnya ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin menahan pergi misi dalam waktu dekat. Saya tidak menyalahkannya, kami baru saja kehilangan tombak, mungkin 2. Memiliki satu lagi mengatakan dia ingin istirahat akan mengambil korban besar di pihak kita. Namun, saya perlu waktu untuk berlatih, dan setelah menjelaskan itu, dengan perang yang semakin meningkat, saya tidak akan punya banyak kesempatan untuk nanti. Dia setuju. Agak. 2 bulan adalah yang paling bisa aku tawarkan, dan bahkan saat itu aku tidak bisa berjanji bahwa kamu tidak akan dikirim jika sesuatu yang besar terjadi, katanya dengan enggan. Sesuatu yang besar, tampak agak ambigu tetapi itu adil. Selain itu, karena kamu tidak akan pergi misi, kamu akan diminta untuk mengambil bagian dalam pertemuan dewan, tambahnya. Jika masa lalu adalah indikasi, saya tahu Anda di sini, menimbang pikiran Anda, akan terbukti bermanfaat. Ini agak sulit untuk ditelan. Salah satu dari beberapa hal yang saya takuti sekarang dan dalam kehidupan saya sebelumnya adalah pertemuan seperti hari ini. Namun, saya perlu waktu untuk mempelajari dan menyerap tanduk Uto yang oleh Sabit disebut sebagai sumber daya yang tak ternilai. Karena penasaran, bagaimana kamu berencana untuk berlatih di sini di kastil ini? Alduin sudah bertanya sebelum aku pergi. Itu bagian dari apa yang aku butuhkan selanjutnya sebagai hadiahku, jawabku sambil mengangkat 4 jari. Aku butuh 4 tukang sulap, masing-masing memiliki afinitas unsur yang berbeda. 4. Firion mengulangi. Para anggota dewan jelas bingung tetapi saya tahu dari pandangan tombak bahwa mereka mengerti apa yang telah saya rencanakan. Tanda pisah 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 tanda hubung. Aula itu kosong sehingga perjalanan saya ke kamar Eli tidak terganggu. Saya memikirkan bagaimana menyapa adik perempuan saya. Saya tahu sulit baginya menunggu saya dan orang tua kami, tidak tahu kapan kami akan kembali. Jadi sebagai saudara yang penuh perhatian, saya mengetuk pintu kayu besar yang telah direnovasi agar sesuai dengan ikatannya, dan dengan suara nyaring yang melengking, saya meraung, Eli. Ini adalah hantu saudaramu. Aku datang untuk menghantuimu. Petik 2. Saya tidak perlu menjadi jenius untuk menyimpulkan bahwa adik saya kurang geli ketika dia dengan dingin bergumam dari sisi lain pintu, Bu, serang. Sayangnya, hanya setelah beruang seberat 700 pon menghambur ke arahku, aku menyadari bahwa mungkin selera humor adik perempuanku lebih mirip dengan ibuku. Tubuhku terbang kembali ke ujung aula saat tubuh Bu menghantamku. Lebih terkesan bahwa dinding tidak runtuh karena benturan, aku mendorong binatang raksasa mana sejauh lengan. Senang melihatmu juga, sobat, aku terkekeh lelah, menghindari genangan air liur yang terbentuk di bawahnya. Binatang buas itu mendengus, menyemprotkan campuran air liur dan buih di wajahku. Hantu, benarkah, saudaraku? Kakakku menggerutu, lengannya bersilang karena marah. Aku mendorong Bu ke samping dan menyeka wajahku yang menetes dengan lengan baju. Haha. Aku tidak bisa mengatakan aku tidak pantas mendapatkannya. Tidak butuh waktu lama untuk mengerutkan kening Eli. Dia berjalan dan memelukku. Selamat datang kembali, saudaraku. Dengan lembut aku menepuk kepala kakakku dan aku bisa merasakan ketegangan di tubuhku untuk pertama kalinya sejak tiba di kastil. Senang bisa kembali.